Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali di channel Rezeki Berlimpah ini. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki yang melimpah, baik itu berupa kesehatan maupun rezeki lainnya. Tak lupa juga, marilah kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat-salawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir, yaitu dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, siapa yang mengawali doanya dengan dua kata agung ini, maka doa yang kita panjatkan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diijabah olehnya. Dalam menjalani kehidupan ini, setiap dari kita pasti memiliki cobaan masing-masing. Setiap cobaan yang kita hadapi adalah baik untuk kita, karena dengan cobaan kita bisa sadar diri untuk kembali kepada Allah. Bisa jadi jika hidup kita selalu mulus, kita lupa sama Allah hingga pada akhir hidup kita. Allah hinakan kita dengan cobaan yang besar, bahkan dengan neraka yang kekal karena selama hidup kita melupakan Allah. Oleh karenanya, setiap cobaan yang datang kepada kita, haruslah kita ambil sisi positifnya. Dengan cobaan ini, kita bisa lebih dekat kepada Allah. Kita bisa lebih sering berdoa kepada Allah, dan kita bisa lebih sering meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, ketika kalian sudah berdoa siang dan malam, tetapi kalian merasa jika doa kalian belum dikabulkan oleh Allah, sehingga mulai muncul rasa lelah yang menyebabkan malas berdoa. Ketahuilah sahabat, Allah itu sangat suka dengan hambanya yang berdoa dan selalu meminta kepadanya. Berbeda dengan teman baik Anda, kita itu makhluk manusia. Ketika kita berdoa, minta sama Allah, jangan kita berpikir kalau kita lagi minta sama makhluk, sehingga kita salah cara mintanya. Maksudnya bagaimana? Contoh, kalau Anda selalu minta sama teman baik Anda, mengemis kepada teman baik Anda, walaupun itu teman baik Anda, pasti dia merasa marah dan kesal karena kita minta kepadanya. Maksudnya adalah cara kita minta sama Allah adalah dengan terus meminta, dengan mengemis, bahkan dengan cara menangis minta sama Allah. Ketika Allah belum mengabulkan doa kita, itu tandanya Allah sayang sama kita. Allah tidak mau doa kita berhenti. Allah ingin selalu mendengar cara kita meminta.
Allah ingin mendengar tangisan kita dalam meminta, karena Allah Maha mengetahui kapan waktunya yang tepat dan bagaimana cara Allah membantu meringankan beban kita. Yang Allah mau dari kita adalah kita selalu meminta, kita selalu berdoa, dan kita selalu ingat kepada Allah di waktu sedih ataupun di waktu senang. Jangan sampai kita hanya ingin kita ingat Allah di waktu sedih saja dan kita meninggalkan Allah di saat kita senang atau bahagia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ingatlah Allah di waktu senang, pasti Allah akan mengenalimu di waktu sempit." Sahabat beriman, pada video ini saya ingin memberikan dua lafaz agung yang jika kita berdoa menggunakan lafaz tersebut, Allah akan mengabulkan doa kita. Asalkan kita selalu yakin bahwa doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Doa agung tersebut adalah Ya Hayyu, Ya Qayyum, yang berarti yang maha hidup, maha kekal, dan maha berdiri sendiri. Cara mengamalkan dua kata ini adalah dengan memulai berdoa menggunakan lafaz agung ini. Kemudian dilanjutkan dengan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelahnya, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah bahwa doa Anda tidak terkabulkan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan dikabulkan doa kalian selama tidak tergesa-gesa, yaitu ia berkata, "Aku telah berdoa tapi tidak dikabulkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya adalah berdoalah dengan penuh yakin tanpa ada keraguan sedikit pun. Karena jika kita ragu, walaupun itu keraguan yang sangat sedikit, maka Allah tidak akan pernah mengabulkan doa kita. Sebagai contoh nyata, mari kita renungkan kisah Nabi Zakaria alaihi salam yang tak henti-hentinya berdoa memohon keturunan meskipun usianya telah lanjut. Ia tidak pernah berputus asa, terus-menerus berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan. Akhirnya Allah mengabulkan doanya dan menganugerahkannya kepadanya seorang putra, yaitu Nabi Yahya alaihi salam. Kisah ini mengajarkan kita bahwa betapa pentingnya untuk terus berdoa dengan penuh keyakinan dan kesabaran. Ya Hayyu, Ya Qayyum, semoga Allah kabulkan segala doa dan hajat kita. Allah memudahkan kita untuk membayar semua hutang-hutang kita. Allah melindungi kita dari neraka, dan Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam menjalani kehidupan ini, banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Setiap tantangan dan cobaan yang datang adalah cara Allah untuk menguji iman kita, untuk mengingatkan kita agar selalu bergantung kepadanya. Kita harus selalu optimis dan yakin bahwa setiap masalah yang kita hadapi pasti ada jalan keluarnya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang
melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini menegaskan bahwa setiap cobaan yang Allah berikan pasti sesuai dengan kemampuan kita untuk mengatasinya. Tidak ada masalah yang terlalu besar atau terlalu sulit jika kita selalu bersandar kepada Allah. Dalam menghadapi setiap cobaan, kita harus selalu berdoa, memohon pertolongan Allah, dan berusaha sebaik mungkin. Selain itu, penting juga bagi kita untuk selalu bersyukur atas setiap nikmat yang Allah berikan. Bersyukur tidak hanya dalam bentuk ucapan, tetapi juga dengan perbuatan. Ketika kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat-Nya kepada kita. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, "Jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu." Mari kita jadikan bersyukur sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Bersyukur atas nikmat kesehatan, rezeki, keluarga, dan semua yang kita miliki. Dengan bersyukur, hati kita akan menjadi lebih tenang dan kita akan merasa lebih bahagia. Sahabat beriman, dalam kehidupan ini kita juga harus selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita harus selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas diri kita, baik dari segi ibadah, akhlak, maupun pengetahuan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia termasuk orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang celaka." Hadis ini mengajarkan kita untuk selalu berusaha menjadi lebih baik setiap harinya. Jangan biarkan hari-hari kita berlalu begitu saja tanpa ada peningkatan dalam diri kita. Kita harus selalu berusaha untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ibadah, dan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Dalam upaya memperbaiki diri, kita harus selalu berpegang teguh pada ajaran agama. Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup kita yang sempurna. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai teman sehari-hari kita. Bacalah Al-Quran setiap hari, renungkan maknanya, dan amalkan ajarannya dalam kehidupan kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya." Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, dan selalu berdoa memohon pertolongan Allah. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, memberikan kita kekuatan untuk menghadapi setiap cobaan, dan mengabulkan segala doa dan hajat kita. Ya Hayyu, Ya Qayyum, semoga Allah kabulkan segala doa dan hajat kita. Allah memudahkan kita untuk membayar semua hutang-hutang kita.
Allah melindungi kita dari neraka, dan Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat untuk kita.